bulan puasa. Bulan puasa tuh nggak boleh banyak-banyak marah-marah, udah pada damai aja. Tapi dia lebur darah ke sini dulu sama dia. Namanya kan juga bermain itu ada yang kalah dan ada yang menang, nggak boleh main curang. Kita pada maafan. Saya sebagai pimpinan Yayasan Sahabat Manusia Pembutuh Cinta Yogyakarta yang berada di Pakem, dekat dengan Kaliurang, menyampaikan selamat Ramadan dan selamat menjalankan puasa bagi semuanya yang saudara muslim yang tercinta. Lembaga ini awalnya hampir sama, ya, dalam artian yang diasuh itu adalah anak-anak yang dari komunitas jalanan, sehingga kalau dulu ini lembaga ini awalnya adalah anak-anak bayi, terutama bayi-bayi, sedangkan kami memang anak-anak yang sudah menjelang akil balik. Mengapa saya bergabung di sini? Saya tertarik dengan adanya perlindungan anak-anak dari jalanan, kemudian anak-anak dari keluarga jalanan yang intinya mereka tertolak baik dari keluarga, dari masyarakat, lingkungannya. Tidak ada yang memperhatikan itu, sehingga dengan adanya pendidikan saya di bimbingan konseling, saya tertarik untuk ikut membimbing anak-anak yang ada di yayasan ini. Yang saya urusi di lembaga yang lain, dalam arti di YLPA, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak, saya juga mengadvokasi anak-anak yang mulai dari bayi dibuang sampai anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, oleh karena itu di sini mirip-mirip yang kami tangani, dan rata-rata adalah karena visi lembaga ini adalah menerima yang tertolak, artinya yang ditolak oleh keluarga, ditolak oleh masyarakat, ditolak oleh pemerintah sendiri karena pemerintah tidak memiliki lembaga yang mampu mengampu. Inilah yang dilaksanakan oleh lembaga Sahabat Manusia Pembutuh Cinta. Hak-hak yang harus didapatkan oleh anak-anak. Bagaimana memperjuangkan anak-anak untuk mendapatkan identitas, karena mereka itu butuh kasih sayang dari para pengasuh yang ada. Sementara anak-anak sangat haus kasih sayang dengan ditinggalkan oleh orang tuanya, jauh dengan orang tuanya. Harapan saya kepada pemerintah, karena akhir-akhir ini sekali lagi bahwa masa pandemi yang 2 tahun ini betul-betul mengubah pola pikir dan psikologis anak. Dan banyak kasus-kasus anak itu meningkat justru di luar dugaan kita. Misalnya terkait dengan banyaknya anak-anak yang terpaksa harus menikah karena kehamilan yang tidak dikehendaki. Kemudian dan ini betul-betul terjadi karena waktu sebelum pandemi yang banyak ke pengadilan agama itu adalah ibu-ibu yang minta gugat cerai. Tetapi pada masa pandemi ini adalah justru yang berbondong-bondong ke pengadilan agama adalah anak-anak dikarenakan harus mendapatkan dispensasi kawin. Nah, ini adalah persoalan yang cukup besar. Bahkan mohon maaf, kasus-kasus juga yang terjadi ini terjadi incest juga. Selama pandemi ini juga terjadi kasus-kasus incest di masyarakat karena ya anak-anak sudah banyak menggunakan gadget. Nah, terjadinya kejahatan di jalanan juga karena misalnya kan di dalam perda atau perbub yang terkait dengan ketahanan keluarga, ini kan sudah menganjurkan bahwa ada jam istirahat anak-anak. Jam 22.00 harusnya anak sudah di rumah. Nah, mohon untuk perundang-undangan yang terkait dengan ketahanan keluarga ini bisa disosialisasikan sampai ke tingkat RT RW, karena basic terbawa adalah mereka. Seperti PATBM misalnya, yang kebetulan saya juga salah satu dari fasilitator PATBM, ini belum betul-betul membumi sampai ke masyarakat terbawah. Kami sudah juga mencoba untuk membuat percontohan, tetapi untuk replikasinya kan pemerintah alasannya kurang dana. Bagaimana sekarang kan ada dana desa? Bagaimana di tingkat desa itu ditumbuhkan betul-betul kepedulian untuk membentuk satgas-satgas yang memang peduli terhadap tumbuh kembang anak. Terkait dengan suasana yang sekarang sedang Ramadan ini, kepada seluruh masyarakat, juga kepada penguasa dan pejabat,
tolong bisa mengkondisikan lebih baik lagi sehingga betul-betul suasana Ramadan ini bisa menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi. Dan sebenarnya kan bagi anak-anak juga ini suatu pembelajaran yang luar biasa, terutama dengan yang mengawali Ramadan ini baru pertama, misalnya bagaimana bisa melatih kesabaran, bagaimana bisa tidak marah, menahan emosi. Semoga tidak hanya sekedar bentuk ritualnya, tetapi bagaimana ini dapat diimplementasikan dalam amalan keseharian, terutama dalam kehidupan sehari-hari, berteman, bertetangga, dan bermasyarakat. Sigra milir sang ketek si nangga bacul kawan dosa kang jageni ing arsa miwahing pungkur kanapi ing kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Parmen yang saya hormati dan yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini saya sebagai pegiat perlindungan anak akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perlindungan anak. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah mengesahkan Undang-Undang TPKS, dan harapan kami itu segera bisa disosialisasikan ke seluruh masyarakat Indonesia sehingga betul-betul anak-anak menjadi terlindungi dan menjadikan Indonesia yang ramah anak. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'. Ya, terkait dengan perlindungan anak, saat ini masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan haknya secara baik. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan dan meminta kepada masyarakat Indonesia untuk lebih perhatian kepada anak-anak, karena tidak sedikit akibat adanya pandemi COVID ini luar biasa pengaruhnya terhadap berbagai hal yang menyangkut tumbuh kembang anak, terutama hal-hal yang negatif luar biasa terjadi. Kebetulan saya sebagai pegiat perlindungan anak dan mendampingi berbagai anak-anak yang mulai dari bayi dibuang sampai anak dengan berhadapan dengan hukum, dan juga anak-anak yang tidak memiliki identitas. Insya Allah kita semua bisa lakukan asal ada kerjasama dengan baik dengan pemerintah. Masalahnya adalah banyak hal-hal yang belum ada regulasinya, sehingga ada beberapa hal anak kami yang belum mendapatkan identitas. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan Ramadan ini saya ingin membuka hati para pemirsa untuk lebih peduli kepada anak-anak. Bagaimana agar tidak terjadi kejahatan di jalanan seperti apa yang viral beberapa saat ini.
wonten sonten menika kita saged kempal wonten menika majelis. Kadhe pangangkat rawuh panjenengan wonten menika majelis dasar kula pikantuk ridhoipun Allah taala. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang ayatnya pendek-pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini Allah memanggil kita dengan panggilan mesra. Hei jiwa yang tenang. Pertanyaannya, benar kan bahwa kita ini memiliki jiwa yang tenang dengan kondisi real anak-anak kita posisinya seperti saat ini. Kami di Nolong Katen punya anggota majelis taklim juga 4 hari sebelum meninggal Bapak Ibu. Itu melantunkan ayat ini. Dikirimkan ke ustadznya untuk setoran karena semasa pandemi itu ngajinya kan virtual. Jadi ibu-ibu di Nolong Katen juga ngajinya virtual. Jadi kalau ngaji membaca ayat ini sudah disetorkan kepada dunia. Itu. Nah, jadi kita dipanggil dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Benarkah itu sudah ada pada diri kita yang saat ini sedang menjalankan Ramadan? Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba. Jamaah siapa? Ya jamaah yang memang merindukan bertemu dengan Allah itu sendiri. Masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini yang panggilan yang luar biasa, disuruh masuk ke surga. Nah, yang ayat yang laris ini, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, baca nanti atau sama wal uidadil muttaqin. Dan bersegera kamu dan mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, disediakan bagi siapa? Orang-orang yang takwa. Masya Allah. Maka yang kita sudah berpuasa Ramadan ini secara sepekan ini, mari kita koreksi diri kita masing-masing seperti apa. Nah, terkait dengan anak-anak kita, mari kita sama-sama sekarang ini buka mata, buka telinga, lalu buka hati dan lihat sekeliling kita, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, dan pasang telinga kita untuk mendengar keluhan anak-anak atau suara anak-anak. Kemudian apa kita masih punya waktu untuk menjadi pendengar yang baik? Karena saya lihat beberapa kali saya menjumpai ibu ketika anaknya minta sesuatu itu selalu posek karena masih pegang HP. Nah, ini persoalannya. Nah, maka kita perlu membangun kepedulian atas persoalan yang ada di sekeliling kita. Dengan cara demikian, anak terhadap akses internet ini atau gadget lebih mudah dan lebih dekat. Maka ancaman konten negatif dan ancaman kejahatan siber itu sangat besar. Ini Bapak Ibu hasil survei dari KPAI, Komite Perlindungan Anak Indonesia. Penggunaan gadget selain untuk belajar, bisa kita lihat. Anak diizinkan menggunakan gadget selain untuk belajar. Persentasenya sampai ini. Dari hasil survei bisa kita lihat bahwa hasil survei sebagian besar anak diizinkan menggunakan gadget selain untuk belajar itu 79%. Dan yang memiliki gadget sendiri artinya tidak pinjam punya orang tuanya itu 71,3%. Sedangkan yang 21% itu macam tidak menggunakan itu, tidak diatur. Ya. Kemudian pemilikannya jika kita lihat bahwa mereka seperti ini cukup tinggi ya, 70% lebih yang punya sendiri. Nah, orang tua mendampingi saat anak main gadget selama pandemi COVID bisa kita lihat secara umum orang tua cenderung tidak melakukan pendampingan saat anak main gadget selama pandemi ini. 79 tidak diaturannya bebas anak itu menggunakannya. Jadi pokoknya karena sekarang sudah dianjurkan untuk sekolah secara online, maka 79% itu orang tua membebaskan. Hanya 21% itu yang mengatur, artinya dibatasi penggunaan gadgetnya. Nah, akibatnya apa, Bapak Ibu? Akibatnya anak-anak itu cenderung menonton game, dan game pilihannya ada yang favorit ada 2,
yaitu game perang dan petualangan. Nah, inilah yang diantaranya berpengaruh dengan perilaku anak-anak kita di masyarakat. Perang sama petualangan. Maka yang kejahatan jalanan diantaranya adalah merupakan bagian dari itu. Bapak Ibu yang perlu diketahui adalah sejak tahun 2018 WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, memasukkan kecanduan bermain game ke dalam draft kamus penyakit. Jadi sejak 2018 itu penggunaan ini sudah kecanduan game sudah masuk dalam kategori ini, masuk ini. Waktu itu baru didaftarkan, tapi kemudian pada tahun 2020 itu sudah masuk bahwa draft tersebut telah disahkan bahwa kecanduan game resmi menjadi salah satu masalah kesehatan di dunia. WHO menyebut kecanduan bermain game sebagai gaming disorder yang memperlihatkan perilaku penyimpan dari para penderitanya. Oleh karena itu WHO menggambarkan atau memberikan gambaran bahwa sebagai perilaku bermain game dengan gigi dan berbelah, sehingga menyampaikan kepentingan hidup lainnya. Jadi kalau yang sudah anak-anak kita yang sudah terlanjur kecanduan game, makan pun lupa. Yang harus dikenai terlebih dahulu adalah regulasi. Untuk ini ada media dari negara-negara. Sekaligus saya berkeinginan agar tokoh-tokoh seperti panjenengan, ustaz-ustaz yang bergerak langsung pada pendidikan anak itu bisa memberi dorongan atau memberi push kepada pemerintah untuk menyetop atau memblokir game-game yang membahayakan. Kriteria anak di bawah umur, kalau yang saya rasakan sekarang ini ketinggian Pak, kalau tidak salah 18 ya Pak, anak usia di bawah umur itu kan berhubungan dengan undang-undang. Seharusnya anak itu melakukan tindakan kriminal, sudah melanggar pasal KUH tertentu, tetapi karena ada perlindungan anak, otomatis tidak dijadikan masalah kriminal. Nah, itu saya rasa yang harus pertama tadi itu saya kira sudah didengar oleh teman-teman dari media parlemen. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi masukan ke sana untuk regulasi. Nah, jawaban saya terkait dengan masalah usia anak. Sebenarnya undang-undangnya sudah bagus Pak. Karena anak yang bisa mempertahankan, yang harus bisa mempertanggungjawabkan hukum itu adalah 12 tahun ke atas, bukan tahun hari. 12 tahun dengan catatan tuntutan hukumannya tertentu. Nah, persoalannya Pak, kami hadapi di masyarakat adalah tadi orang tua yang membacakan anaknya. Pada dasarnya contoh konkret kami mendampingi kasus yang di TK Ambarumo. Anak membunuh temannya. Itu yang satu di penjara 7 tahun, satu di penjara 4 tahun, satu di penjara 2 tahun, satu di penjara 1 tahun. 4 di penjara Pak. Yang usia paling rendah 12 tahun 3 bulan. Karena apa? Orang miskin Pak. Hukumnya sudah jelas Pak. Hanya karena orang miskin dia masuk. Nah, kalau yang orang kaya mohon maaf, habis baca, yang dibaca masih gendong tangan, yang baca sudah kelingkingan. Akhirnya saya mencoba cari tahu apa yang terjadi. Deal-dealan antara yang korban dengan keluarga yang baca 30 juta untuk dicabut tidak melakukan. Nah, kami yang jadi pendamping melingkupi kan jadi repot. Jadi yang ketika semacam itu yang melakukan itu kan jadi merasa bahagia, nggak apa-apa toh nanti tebus oleh bapak. Yang kurang aja siapa? Orang tua. Rumah saya tidak ada bayi nakal. Nah, maka dia jadi nakal itu adalah akibat pergaulan, termasuk tadi sikap orang tua yang melakukan pembelajaran salah. Termasuk ketika dia bersalah, nggak ada punishment, malah justru ditebus dengan 30 juta selesai urusan. Terima kasih waktu dari saya tutup, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Waktu saya kembalikan kepada Prananda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.